Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minan nari wa minan bid'ah. Ibadah fiddin, a'azakumullah, jama'akum rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan terucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci. Ibadah fiddin, azakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat ini selaku khatib mengajak kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita, meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu dimanapun kita berada, dalam kondisi situasi yang bagaimanapun. Iman, akidah jangan sampai lepas dari hati kita. Ibadah fiddin, azakumullah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita beristiqomah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita gigit sunnah itu dengan gigi geraham kita. Kita genggam, kita pegang sunnah itu dengan kuat, walaupun terasa panas laksana menggenggam bara api di tangan kita. Jangan kemudian kita lepaskan ila yaumil qiyamah, sampai kelak kita berjumpa di telaga Al-Kautsar.
Wa insyaallah biidznillah taala. Ibn Fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah siang hari ini, izinkan kami selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat khutbah melalui khutbah Jumat ini dengan nasihat yang berjudul keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah walaupun tinggal beberapa hari, terhitung bisa melalui jari kita. Namun tak demikian, masih ada kesempatan kita untuk menegakkan sunnah Nabiullah Muhammad SAW melalui amalan di bulan Dzulhijjah. Nah, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ani bin Abbasin qala." Qala Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyami ya'ni ayyamil ashri." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fis sabilillah." Qala walal jihad fis sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalik bisayy. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang amalan soleh di dalamnya lebih disukai, lebih dicintai Allah Jalla wa'ala daripada hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ibnu Abbas berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, begitu juga dengan jihad fisabilillah?" Qala wal jihad fisabilillah. Rasul pun menjawab, termasuk jihad fisabilillah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, summa lam yarji' min dzalik bisayy, kemudian ia tidak kembali lagi setelah itu, yakni wafat di medan perang. Hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Ibn Fiddin, a'azakumullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pun bersabda, "Ani bin Umar, ngari Nabi SAW qala, ma min ayamin a'damu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi ayyamil ashri fa'aksiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmid." Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak ada satu hari yang lebih agung di sisi Allah Jalla wa'ala, dan tidak pula hari yang lebih dia cintai untuk beramal daripada 10 hari ini. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Amalan sunnah di bulan Dzulhijjah banyak sekali. Namun satu hal yang akan kita angkat melalui mimbar khutbah Jumat ini, amalan sunnah di bulan Dzulhijjah, yakni taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa.
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadatsana Yahya bin Sa'id, hadatsana Su'bah, qala hadatsana Amr bin Murrah, qala sami'tu Aba Burdah, qala sami'tu aghara rajulan min Juhinah yuhaddisu Ibnu Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Su'bah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Murrah, dia berkata, saya mendengar dari Abu Burdah berkata, saya mendengar Al-Asghar, seorang laki-laki yang berasal dari Juhainah, menceritakan kepada Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibn Fiddin a'azakumullah. Tidak ada khilaf perbedaan pendapat di antara ulama tentang wajibnya bertaubat. Bahkan taubat adalah fardhu ain. Nah, yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Para ulama telah ijma bersepakat tentang wajibnya taubat. Karena sesungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah Jalla wa'ala. Untuk itu wajib segera bertobat. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadli fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Jika kalian mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kalian kenikmatan yang baik kepada kalian sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang punya keutamaan balasan keutamaannya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa siksa di hari kiamat. Ibani fiddin a'azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim dan muslimah tentunya pernah berbuat salah, baik dia sebagai seorang awam maupun seorang ustadz, dai, pendidik, kiai maupun ulama, ausi, masalih. Karena itu setiap orang tidak boleh lepas dari istighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, dan selalu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, setiap hari beliau SAW memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala sebanyak 100 kali dengan kalimat doa astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali dalam setiap harinya. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ifani fidina azakumullah jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berulang kali kita nasihatkan kepada diri kami dan kepada jamaah pada umumnya bahwasanya orang yang cerdas, na'am, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian jamaah akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun dalam kondisi kita senang, susah, dalam kondisi kita berada di dalam benteng yang kuat, namun ketika jatah usia kita yang telah diberikan Allah kepada kita telah habis, maka itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga di akhir hidup kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.